kemudian nomor induk siswa nasional, kemudian mengisi tanggal lahir dan login. Nah, setelah login, Bapak Ibu tinggal mengunggah SKL, surat keterangan lulus. Insya Allah surat keterangan lulus nanti akan diserahkan oleh sekolah kepada siswa. Karena kan kalau ijazah memang belum jadi ya Bapak Ibu, jadi adanya SKL. Nah, ketika mengisi atau mengambil PIN, Bapak Ibu yang harus diingat adalah menentukan titik lokasi rumah atau tempat tinggal yang sesuai dengan KK. Bukan tempat tinggal yang saat ini ditempati. Jadi nanti akan berbeda. Berbedanya bagaimana? Karena nanti ada unggah KK. Jadi yang nanti dilihat alamat rumahnya adalah alamat rumah yang di KK, Bapak Ibu. Seperti itu. Apa? Yo itu mulai, Bu. Nantinya setelah Bapak Ibu mengambil PIN, silahkan ditunggu 2-3 hari, kemudian baru login lagi. Nanti akan kami sampaikan step by step pengambilan PIN-nya. Setelah login, baru bisa unduh. Loh Bu, setelah 3 hari saya menunggu kok belum bisa unduh. Nah, Bapak Ibu, kalau ada notif dari aplikasinya, kakaknya tidak cocok ataupun nomor induk penduduknya tidak cocok, berarti itu ada yang tidak sesuai. Berarti itu harus diurus dulu, dibenarkan dulu, baru nanti bisa untuk mengunduh PIN-nya. Seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjut dulu, nggih. Nanti kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa disimpan dahulu, nanti di ending atau di akhir Bapak Ibu bisa melakukan tanya jawab. Seperti itu. Silakan Bu Farah. Kita akan membahas tentang jalur-jalurnya Bapak Ibu. Yang pertama terkait sistem zonasi. Zonasi sedang lagi marak ya Bapak Ibu dari beberapa tahun kemarin. Zonasi di sini adalah jarak tempat tinggal yang sesuai KK dengan sekolah. Sedangkan zona dalam PPDB Jatim 2023 itu ada 38 kota atau 38 zona. Seperti itu Bapak Ibu. Silahkan dilanjut. Tadi sudah ada 9 kebijakan yang baru di PPDB Jatim 2023. Ini ketentuan umum Bapak Ibu, ketentuan umum bagaimana caranya siswa bisa mendaftar. Jadi ketentuan umum ini hampir sama dengan yang tahun kemarin. Yang pertama, PPDB dilarang menggunakan tes masuk. Nah, pengecualian tes masuk. Jadi semuanya itu tidak ada tes Bapak Ibu, ya. Yang menggunakan tes itu hanya sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus seperti Semanor, SMA Olahraga, SMKN 12 dan SMKN 5 Malang. Yang menggunakan tes lagi itu adalah sekolah berasrama seperti SMA Negeri Taruna. Kemudian ada sekolah terbuka, sekolah di wilayah blank spot atau tidak ada jaringan selulernya, tidak bisa menggunakan sistem online, berarti itu masih bisa menggunakan sistem tes. Kemudian ini yang terakhir, sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolahnya tidak memenuhi jumlah peserta didik dalam satu rombel. Jadi itu biasanya menggunakan sistemnya tidak online, tapi tes manual atau offline. Kalau di Kota Malang, insya Allah semuanya sudah menggunakan online, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bu Farah. Bagi peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu, dapat digantikan dengan surat keterangan domisili. Yang perlu diingat Bapak Ibu, yang tidak memiliki kartu keluarga ini hanya 2 alasan. Yang pertama karena bencana alam, dan yang kedua karena bencana sosial. Selain itu, tidak bisa menggunakan kartu surat keterangan domisili, harus menggunakan kartu keluarga. Ketentuan umum yang keempat, nah ini ada sedikit perubahan juga. SMK memprioritaskan calon peserta didik yang domisilinya dekat dengan sekolahnya sebesar 10% dari daya tampung sekolah melalui jalur masuk zonasi. Seperti itu. Dan yang terakhir, ini hanya untuk khusus jenjang SMK. Untuk jenjang SMK,
calon peserta wajib melampirkan surat keterangan sehat dan keterangan tidak buta warna pada keahlian atau kompetensi tertentu. Jadi tidak semua SMK, tapi kalau SMK misalkan yang jurusannya seperti teknik-teknik, itu biasanya harus ada surat keterangan sehat dan surat keterangan tidak buta warna. Kemudian seperti jurusan kimia, itu harus ada surat keterangan tidak buta warna. Seperti itu. Selanjutnya, ini jalur apa saja yang ada di PPDB Jatim jenjang SMA. Itu ada 5 jalur Bapak Ibu. Yang pertama ini ada jalur afirmasi. Afirmasi ini termasuk ADEM, anak buruh, penyandang disabilitas, itu masuk jalur afirmasi. Jalur pertama dan yang paling awal, itu kuotanya 15% dari total pagu. Yang kedua, itu ada jalur pindah tugas. Misalkan begini, ada orang tua yang awalnya kakaknya dan semuanya itu di Jakarta. Karena suatu hal beliau-beliau ini dipindahkan ke Kota Malang. Berarti anaknya bisa sekolah di Kota Malang melalui jalur pindah tugas dengan cara melampirkan surat keterangan atau surat pindah tugas dari Jakarta ke Kota Malang. Itu bisa di Jawa Timur dan di kota yang lainnya pun bisa. Seperti itu. Tetapi afirmasi dan pindah sekolah ini hanya bisa memilih satu sekolah, tidak boleh lebih memilih dari satu sekolah. Yang ketiga itu ada jalur prestasi hasil lomba. Prestasi hasil lomba di sini maksudnya ini lomba akademik dan non akademik. Jadi kalau Ananda ini aktif di SMP-nya mengikuti perlombaan dan mendapatkan piala, entah itu misalkan menyanyi, ataupun berenang, ataupun sains, itu bisa. Kuotanya adalah 5%. Di sini juga ada jalur golden ticket untuk Hafiz Quran dan golden ticket untuk ketua OSIS. Jadi ketua OSIS dan Hafiz Quran ini masuk atau include di prestasi hasil lomba. Seperti itu. Kuotanya ini hanya 5% Bapak Ibu. Setelah prestasi hasil lomba, ini ada jalur lagi, yaitu tentang jalur prestasi nilai akademik. Nah, prestasi nilai akademik ini berarti menggunakan nilai rapor dan indeks sekolah. Nah, di prestasi nilai akademik ini, Ananda bisa memilih 3 sekolah. Kalau saran kami, karena ini juga menggunakan jarak rumah juga selain prestasi nilai akademik, berarti pilihan pertama, usahakan yang dekat dengan rumah. Pilihan kedua, usahakan yang diminati atau yang paling diinginkan oleh si anak. Dan yang ketiga, monggo. Pilihan yang menurut keluarga the best, seperti itu. Dan yang terakhir, ini kuotanya 50% adalah jalur zonasi. Berarti ini sudah tidak menggunakan nilai indeks sekolah, tidak menggunakan apa itu namanya akreditasi sekolah, tapi menggunakan jarak rumah atau jarak alamat kakak dengan sekolah. Nah, mengetahuinya dari mana, jaraknya berapa kilo dan yang lainnya. Tadi ketika pengambilan PIN, Bapak Ibu diminta untuk menentukan titik lokasi rumah panjenengan. Nah, itu yang nanti akan digunakan untuk zonasi SMA-nya. Makanya ketika menentukan titik lokasi, usahakan tidak sampai salah atau sesuai dengan KK yang berlaku. Jadi biar nanti ketika zonasi ini dibuka, panjenengan atau anak-anak bisa mendaftar dan bisa bersaing secara sehat. Nah, dari 5 jalur ini Bapak Ibu, 5 jalur ini kalau saya kan ngambil PIN-nya di awal, kemudian orang tua saya ini ada surat pindah tugas atau surat sakti nih, saya bisa daftar apa enggak Bu? Bisa, silahkan dicoba dulu di jalur pindah tugas. Kalaupun tidak diterima, apakah bisa Bu saya daftar ke prestasi hasil lomba karena saya jago nyanyi sampai tingkat Jawa Timur? Bisa. Kalau prestasi hasil lomba ini belum tembus atau belum diterima, saya tak ikut prestasi nilai akademik Bu. Bisa nggak Bu? Bisa. Jadi satu PIN itu bisa digunakan untuk semua jalur. Yang penting sesuai dengan kriteria per jalurnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi berarti kalau saya ini hanya masuk zonasi SMA, dilihat dulu kriteria di prestasi nilai akademik kira-kira mampu apa tidak. Di prestasi hasil lomba mampu apa tidak. Kalau mampu, why not? Kenapa kita tidak mencoba? Seperti itu. Selanjutnya Bu Farah. Ini
PPDB untuk jenjang SMK. Perbedaan yang sangat signifikan kalau zonasi di SMA itu adalah kuotanya 50%, sedangkan di SMK ini yang 65% itu adalah prestasi nilai akademik. Dibalik Bapak Ibu, karena alasannya apa kok zonasi cuma 10%? Tidak semua kecamatan atau wilayah di Kota Malang itu memiliki SMK. Jadi sebarannya tidak merata. Sedangkan SMK di Kota Malang itu ada 13 SMK negeri di mana itu tempatnya jauh-jauh. Oleh karena itu, zonasi SMK di Kota Malang itu kuotanya hanya 10%, yang 65% itu adalah prestasi nilai akademik. Seperti itu, Bapak. Jadi, jarak rumah menuju sekolah untuk jenjang SMK ini tidak sekuat dibandingkan dengan PPDB jenjang SMA. Untuk yang lainnya insya Allah masih sama Bapak Ibu kriterianya, dan yang lainnya yang dibedakan hanya zonasi SMK dan prestasi. Seperti itu. Berbeda. Selanjutnya Bu Farah. Nih. Ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Tahapan 1 ini sama semuanya. SMA, SMK sama. Tahapan 1 ini yang dibuka pertama kali ketika PPDB Jatim itu adalah jalur afirmasi, jalur pindah tugas, dan jalur prestasi hasil lomba. Jadi panjenengan-panjenengan bisa memilih salah satu jalur ini karena ini dibukanya bersamaan. Kalau di tahap 1 ini, mohon maaf Ananda tidak lolos, Ananda bisa berjuang di tahap 2 untuk jenjang SMA, yaitu jalur prestasi nilai akademik atau menggunakan nilai rapor dan indeks sekolah dan akreditasi sekolah. Kalau di jalur prestasi ini, mohon maaf, belum lolos, silahkan melanjutkan ke jalur keempat, karena pilihannya masih SMA, Bapak Ibu. Kita lihat SMA. Jadi setelah jalur kedua, langsung meloncat ke tahap 4, karena ini SMA, yaitu jalur zonasi. Berarti ini adalah tahap terakhir untuk daftar. Ini adalah jalur terakhir untuk daftar di jenjang SMA. Kalau SMK setelah tahap 1 langsung melompat ke tahap 3, yaitu jalur zonasi dulu, dan yang terakhir itu adalah jalur prestasi nilai akademik. Kalau di tahap 4 untuk SMA dan 5 SMK tidak diterima, berarti Ananda belum bisa melanjutkan di SMA negeri atau SMK negeri di Jawa Timur. Seperti itu Bapak Ibu. Atau dengan kata lain, bisa mempersiapkan atau mencari pilihan lain di sekolah luar negeri atau di swasta. Maksud saya seperti itu. Selanjutnya Bu Farah. Oke. Ini untuk jalur afirmasi. Jalurnya kuotanya 15% dari PAGU. Ini ada dibagi beberapa Bapak Ibu, ada 3 pembagian. Untuk keluarga tidak mampu dan ADEM. ADEM itu untuk wilayah Papua yang bekerja sama dengan di Jawa Timur beberapa sekolah. Kemudian anak buruh 5% dan penyandang disabilitas 3%. Nah, ini sudah ada syarat-syaratnya. Insya Allah nanti hasil pertemuan meeting hari ini nanti akan kami share dan akan kami upload juga di YouTube. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat. Selain kami nanti juga akan update per jenjang atau per tahapan melalui wali kelas. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa sambil belajar seperti itu. Setelah jalur afirmasi 15% ini kuotanya terpenuhi. Jadi pemenuhan kuota per jalur ini tergantung dari sekolah masing-masing Bapak Ibu. Kalau jalur afirmasi ini ternyata 15% ini tidak terpenuhi, itu nanti akan dilimpahkan ke jalur selanjutnya. Kalau tidak terpenuhi akan dilimpahkan ke jalur yang terakhir, yaitu zonasi. Zonasi tadi di SMA itu 50%. Kalau sebelum jalur-jalur sebelumnya itu tidak terpenuhi, misalkan di SMA Negeri 3, itu jalur zonasi 50% dari total PAGU. Tapi karena jalur afirmasi, jalur prestasi akademik, dan yang lainnya tidak terpenuhi, itu nanti akan dilemparkan ke zonasi, di mana yang kuotanya tidak lagi menjadi 50%, bisa bertambah karena jalur-jalur sebelumnya tidak terpenuhi. Seperti itu. Lanjut Bu Farah. Selain jalur afirmasi, 5% jalur pindah tugas orang tua itu ada beberapa Bapak Ibu, ada pindah tugas untuk instansi atau perusahaan itu 2%, anak GTK berarti anak guru
dan tenaga kependidikan itu 2%, dan anak nakes itu 1%. Jadi setiap persennya ini sudah ada kuotanya. Tapi kalau tidak terpenuhi, tidak ada yang daftar, berarti kuota ini akan dilimpahkan ke zonasi. Semakin banyak kuota di zonasi, berarti semakin banyak peluang untuk Ananda ini diterima di jalur zonasi. Seperti itu. Selain jalur pindah tugas, ada lagi jalur selanjutnya, Bu Farah. Prestasi hasil lomba. Dibagi menjadi 2 juga, ada lomba akademik dan lomba non-akademik. Ini sudah sangat terlihat ya Bapak Ibu. Minimal instansi yang menyelenggarakan itu adalah tingkat kota atau kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Ini ada pensekorannya Bapak Ibu. Semakin Ananda ini memiliki prestasi hasil lomba, misalkan tingkat nasional, next Bu Farah, akan ada poin-poinnya. Seperti ini jalur perhitungan prestasi hasil lombanya. Berjenjang. Ada yang individu, ada yang bergu. Jadi tidak usah khawatir kalau anak saya ini pinternya basket, tinggal melampirkan aja sertifikat lomba tingkat apa, meskipun bergu nanti itu ada poinnya. Selain basket, misalkan anak saya ikut futsal, enggak apa-apa, silahkan dilampirkan. Anak saya ikut PMR, enggak apa-apa, silahkan dilampirkan. Jadi semua prestasi Ananda itu masih bisa digunakan Bapak Ibu, minimal tingkatnya adalah tingkat kota atau kabupaten. Dan juaranya hanya juara 1, 2, 3. Kalau juara harapan, mohon maaf masih belum bisa. Seperti itu. Next, Bu Farah. Ini jalur prestasi nilai akademik. 25% untuk SMK dan 65% untuk SMK. Bedanya, nih Bapak Ibu, jadi kalau prestasi nilai akademik berarti Ananda menggunakan rata-rata nilai rapor semester 1 sampai semester 5 itu 50%. Kemudian akreditasi sekolah asal, alhamdulillah akreditasi kami sudah 93 kalau tidak salah ya. 93 itu kuotanya 20% atau hitungannya adalah 20%. Sedangkan indeks sekolah SMP sederajat ini masih menunggu dari dinas provinsi. Kuotanya adalah atau perhitungannya adalah 30%. Seperti itu. Next, Bu Farah. Rata nilainya apa saja? Ada pendidikan agama. Kalau umum ya Bapak Ibu, kalau MTS negeri atau MTS swasta itu nilai agamanya nanti dijumlah dan dirata-rata dijadikan 1. Kalau di umum berarti kan nilai agamanya pendidikan agama itu kan hanya 1, jadi tidak perlu dirata-rata. Ada pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Nilai akreditasi sekolah sudah bisa diunduh di website kami. Nominal angkanya berapa juga sudah ada. Sedangkan nilai indeks sekolah asal ini nanti akan dari dinas pendidikan atau dari dinas provinsi seperti itu. Selanjutnya Bu Farah. Oke. Yang ini jalur zonasi. Jalur zonasi SMA kuotanya adalah 50%, sedangkan jalur zonasi SMK kuotanya 10%. Dengan alasan untuk SMK tidak semua kecamatan atau wilayah memiliki sekolah SMK negeri. Oleh karena itu kuotanya hanyalah 10%. Sedangkan SMA hampir setiap wilayah di Jawa Timur per kota itu pasti memiliki per kecamatan itu sudah memiliki SMA-nya masing-masing. Seperti itu Bapak. Selanjutnya Bu Farah. Nah, kalaupun nanti mohon maaf Ananda belum diterima di semua tahapan atau di semua jalur masih belum diterima, Bapak Ibu bisa menghubungi atau mendaftar di SMK atau SMA swasta terdekat. Biasanya ini sudah ada di website SMA atau SMK yang ingin dituju seperti itu. Selanjutnya, ini untuk jadwalnya, insya Allah sudah kami share Bapak Ibu. Untuk terdekatnya, ini yaitu entry nilai rapor yang dilakukan oleh tim kami, tim IT kami, tanggal 5 sampai 8 Juni, berarti ini tim IT kami dulu yang bekerja. Kemudian yang harus Ananda lakukan adalah tanggal 8 sampai 9 Juni, yaitu verifikasi nilai rapor. Jadi Ananda nanti meminjam rapor di sekolah, atau membawa rapor sekolah, kemudian dicocokkan dengan nilai yang sudah di-upload atau diunggah oleh tim IT kami. Nah, ketika ada ketidaksamaan, Ananda bisa lapor
ke sekolah, bisa melalui Bu Farah selaku guru BK-nya ataupun langsung menemui Pak Umar selaku tim IT kami. Di situ stop dulu Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada pra pelaksanaan PPDB yaitu pengambilan PIN. Pengambilan PIN ini cukup lama, 12 Juni sampai 2 Juli. Nanti kalau ada kesulitan silahkan menghubungi kami. Selanjutnya dan yang ini mohon diikutin karena latihan pendaftaran ini sangat penting karena kita bisa mengetahui bagaimana sih cara daftar di tahap 1, tahap 2, tahap selanjutnya. Latihan pendaftaran ini dilaksanakan 2 hari di jamnya yang monggo bebas, jam 1 dini hari, 24 jam kasarannya seperti itu. Untuk tanggal-tanggal penting nanti akan kami share melalui wali kelas, Bapak Ibu. Kita lanjut dahulu karena memang ada beberapa yang harus kami sampaikan. Silakan Bu Farah. Nah, ini Bapak Ibu, karena ini yang menjalankan semua PPDB Jatim ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kalaupun ada kesulitan ketika tahapan per tahapan, Bapak Ibu bisa menghubungi call center yang ada yang nanti akan kami share Bapak Ibu. Jadi call center ini ada beberapa. Cuman mohon maaf, waktunya waktu bekerja jam 8 sampai jam setengah 4. Jadi nanti per 5 Juni atau per entry data, per entry raport, call center ini sudah dibuka. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang pihak kami atau pihak SMP ini belum bisa menjawab, Bapak Ibu bisa menghubungi call center ini. Seperti itu. Bisa melalui WA ataupun bisa melalui by phone. Seperti itu Bapak Ibu. Next, Bu Farah. Ini sedikit quotes dari kami Bapak Ibu. Belajar memang tidak langsung membuat kita menjadi orang sukses, namun kebanyakan orang sukses adalah seorang pembelajar yang sejati. Next, Bu Farah. Ini beberapa jurusan Bapak Ibu di SMKN Kota Malang, keahlian. Silakan Bu Farah. Ini salah satu contohnya, saya ambil contoh aja, SMK Negeri 1 Malang memiliki beberapa kompetensi. Ada akuntansi keuangan lembaga. Jadi beberapa SMK ini sudah memiliki kompetensi. Jadi tergantung Bapak Ibu mau mendaftarkan anaknya atau Ananda pengen daftar di mana. Sedangkan di sebelahnya itu adalah kuotanya atau pagunya Bapak Ibu. Jadi di slide-slide selanjutnya, ini kami tampilkan beberapa sekolah beserta kompetensi keahlian dan kuotanya atau pagunya. Ini kami ambil dari data tahun kemarin. Kemungkinan atau semoga saja tidak ada banyak perubahan dengan data tahun ini. Seperti itu. Mungkin penjelasan dari kami terlalu cepat atau terlalu belibet, kami mohon maaf. Setelah ini kita buka Bu Farah untuk sesi tanya jawab. Monggo. Kalau mau ada pertanyaan atau kebimbangan apapun, monggo bisa di-share seperti itu. Silahkan. Monggo Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan terkait PPDB Provinsi Jawa Timur tahun 2023? Ada yang angkat tangan, Bu Farah? Ini aku udah bisa lebih tahapan ini. Bu Farah masih ke mute? Punten. Monggo Bapak Sigap 260, monggo. Oke, izin Ibu perkenalkan, saya Sigit Ibu. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Saya kedengaran ya? Dengar Oke. Bapak. Siap. Jadi yang pertama, bagaimana dengan kondisi apabila indeks sekolah asal belum diinput oleh sekolah? Apakah dimungkinkan kemungkinan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan PPDB itu kan ada 5 ya. Nah, apakah itu serentak semua sekolah menengah atas itu melakukan
di hari atau tanggal yang sama atau berbeda-beda. Bagaimana dengan kondisi apabila pelaksanaannya berbeda-beda? Misalnya Ya, itu loh, Bunda. yang tahapan 1 itu untuk SMA pertama di Iya, tanggal kotanya bukan kamu poin besoknya terkurangin. ada tahapan yang berbeda lagi untuk SMA. Nah, kalau kondisi seperti itu bagaimana? Itu yang kedua. Dan yang terakhir, Ibu, kalau tadi ada berapa jalur ya, mulai dari afirmasi, kemudian prestasi, dan yang lainnya. Dan persentasenya juga berbeda-beda. Nah, ini bagaimana dari tim pendidikan, Dinas Pendidikan, untuk mengecek apakah persentase dari masing-masing jalur yang berbeda-beda tadi persentasenya itu sudah dilakukan dan diterapkan. Pencet saya kembali ngepel. Apakah dicek per detail aturan-aturan itu dan bagaimana cara ngeceknya untuk memastikan apakah sudah dilaksanakan arahan dari Dinas Pendidikan. Itu saja sih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ini saya langsung jawab atau bagaimana Bu Farah? Langsung dijawab dulu saja nggih, Bu Nahla. Nggih. Terima kasih Bapak. Untuk indeks sekolah asal, ini kalau sekolah kita memiliki alumni yang bersekolah di SMA negeri atau SMK negeri, jelas nanti indeks sekolahnya akan muncul Bapak. Kalaupun mohon maaf, sekolah yang memiliki alumni yang tidak memiliki alumni yang bersekolah di SMA negeri atau SMK negeri di Jawa Timur, berarti nanti indeks sekolahnya tidak muncul. Kasarannya seperti itu. Nah, bagaimana? Berarti ya kuota atau perhitungan 30% nanti akan 0 bagi sekolah yang tidak memiliki alumni yang bersekolah di negeri. Tapi, alhamdulillah di SMP BSS ini ada beberapa atau lumayan itu ananda kita bersekolah di SMA negeri atau SMK negeri. Jadi ini bukan per SMA negeri 1, di sekolah di sana berapa? Tidak Bapak, tapi SMA negeri di Kota Malang. Seperti itu perhitungannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena PPDB Jatim Bapak, ini adalah serentak pertahapannya. Jadi SMA negeri 1, 2, sampai SMA negeri misalkan 12 gitu, itu nanti akan serentak semuanya. Jadi tidak sendiri-sendiri mboten, karena ini Jatim, berarti se-Jawa Timur ini serentak. Tidak hanya di Kota Malang, tapi di Surabaya, di Sidoarjo, dan yang lainnya nanti akan serentak. Terus yang ketiga, persentase per jalur, kuotanya apakah kalau sudah penuh bagaimana atau kosong bagaimana? Nah, di PPDB Jatimnet nanti per 30 menit itu akan ada statistiknya Bapak. Jadi statistik ini akan berubah setelah 30 menit. Apakah sudah ada yang daftar? Tapi tidak akan muncul namanya. Oh, Bu Farah daftar di SMA 1. Tidak, tapi sudah penuh atau belum nanti di situ akan muncul. Per 30 menit statistiknya akan berubah. Seperti itu. Pripun Bapak, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Bapak Sigap 260. Insya Allah sudah Ibu. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Terima kasih Bu Nahla, terima kasih Pak Sigit, nggih. Nggih. Tadi berikutnya ada dari Bunda Haikal nggih, yang angkat tangan nggih. Iya, Bu Farah. Nggih, monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, Bapak saya kan belum ada pengalaman sama sekali untuk daftarkan anak di sini. Jadi penjelasan tadi itu untuk PPDB umum, mulai dari SMA negeri sampai SMK. Seandainya anak sudah punya sekolah, sudah punya masuk di sekolah swasta, apakah birokrasi yang sudah dijelaskan tadi, PIN atau segala macam itu kita tetap harus menjalankannya ya Bu Nahla? Oke. Terima kasih Bunda. Untuk misalkan Mas Haikal sudah diterima di SMA swasta, apakah tetap harus mengikuti PPDB Jatim? Tidak Ibu. Jadi ini kita membebaskan. Jadi ini kalau Mas Haikal mau mencoba, kan ini tidak ada pungutan biaya dan apapun tidak ada. Kalau mau hanya sekedar ingin mencoba dan pengen tahu kalau aku daftar ke sini gimana, itu boleh Bu. Jadi ini tidak ada paksaan untuk
Mas Haikal daftar ke negeri itu tidak. Kalau memang sudah memang dari hatinya pengen daftar atau sudah diterima di swasta, monggo, enggak apa-apa, tidak diikuti tidak apa-apa. Jadi bebas, Jadi Bunda. untuk pengambilan PIN dan segala macam itu nggak perlu ya Bu Nahla ya? Kalau Nggih, seandainya kita tidak mengikuti jalur PPDB lainnya ya? betul, nggih, Oh, betul. gitu. Ngaten. Oke, sampun matur nuwun Bu Nahla. Sami-sami. Terima kasih Bunda Haikal. Tadi Bunda Rasa Ramadan juga angkat tangan Bu Farah. Oke. Terima kasih Bunda Haikal. Monggo Bunda Rasya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf Ibu, ini ada 2 poin yang mungkin saya akan tanyakan. Yang pertama, PPDB di Jawa Timur ini dilaksanakan juga serentak untuk PPDB di provinsi lain, ataukah hanya sementara ini hanya ada di Jawa Timur saja? Oke. Kemudian yang Kalau kedua saya tanyakan, untuk persyaratan yang melalui jalur pindah tugas, itu syaratnya apa saja ya Bu? Mungkin bisa disampaikan sebagai info kami. Apakah hanya skep mutasi orang tua saja sudah cukup? Apakah ada persyaratan lain, mungkin surat keterangan dari sekolah atau mungkin dari Diknas Kota? Demikian. Itu yang saya tanyakan Bu. Terima kasih. Iya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bunda Rasya, untuk PPDB ini juknisnya yang saat ini kami pelajari masih di Jawa Timur. Tapi nanti serentak tidaknya kemungkinan tidak serentak Bunda, tergantung dari provinsi masing-masing. Itu yang pertama. Iya. Dan aturannya misalkan di Jawa Timur sama di Jawa Barat atau di Jakarta itu sudah berubah. Jadi kuota-kuotanya itu kebijakannya Berbeda. masing-masing nggih berbeda. Ya, ya. Kalau ya. untuk jalur pindah tugas itu yang pasti yang harus dilampirkan adalah itu tadi surat atau surat saktinya dari bapak atau ibu yang pindah tugas itu Ya, harus dilampirkan. terima kasih. Selain itu, Ya, baik. nggih, selain itu tidak ada Bunda. Jadi hanya surat tugas dari perpindahan saja. Jadi kalau rapor kan masih ada di SMP ini seperti itu. Ya, ya. Ya, baik Bu, terima kasih atas jawabannya, infonya. Terima kasih Bunda Rasya. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Oke. Mohon info sebentar, ini ada yang menyampaikan lewat chat. Pertanyaannya mohon info untuk jalur prestasi apakah memilih 3 sekolah berdasarkan rayon atau terserah kita nggih? Nggih, monggo Bu Nahla bisa dijawab. Yang mana Bu Farah? Disampaikan lewat chat Bu Nahla. Ada Bapak atau Ibu Fajar Endah Suhanti. Terlihat. Untuk jalur mohon info untuk jalur prestasi apakah memiliki 3 sekolah berdasarkan rayon atau terserah kita nggih. Kalau jalur prestasi akademik Bapak berarti menggunakan nilai rapor itu terserah tidak menggunakan sistem rayon karena kita juga sudah tidak menggunakan sistem rayon tapi berdasarkan zonasi. Rayonnya sudah tidak ada. Seperti itu. Terus di atas tadi saya juga membaca, mungkin ini ada Ibu Yus. Ini ada banyak pengalaman kayaknya ini untuk tahun sebelumnya. Nah, ini banyak pengalaman yang disampaikan. Kalau ini misalkan dari Bundanya Nasa Diva, apabila Ananda diterima di pilihan ketiga, telah disampaikan bahwa jalur prestasi akademik atau rapor dapat memilih 3 sekolah. Apabila Anda diterima di pilihan ketiga, apakah boleh dibatalkan? Jawabannya sudah dijawab juga oleh Bu Yos, boleh. Jadi tidak masalah. Misalkan pengen mencoba jalur zonasi, tidak, ya nggak usah daftar ulang Bapak Ibu. Sesimpel itu. Jadi kalau misalkan di jalur prestasi akademik, ternyata yang dipilih sekolah yang ketiga, berarti panjenengan nggak usah daftar ulang, tinggal nanti lanjut ke jalur zonasi. Seperti itu. Sudah, monggo Bu Farah, ada lagi? Oke, ada pertanyaan terakhir nggih, ini dari Ibu Tiara sepertinya. Permisi Ibu, di chat juga ini permisi Ibu, di mana kita bisa melihat jumlah siswa atau siswi baru yang akan diterima di negeri tahun ini sebagai perhitungan kuota masing-masing jalur. Nggih. Suara saya sudah ya. Nggih. Untuk
kuotanya itu ada di ppdbjatim.net, Bu, tapi untuk saat ini masih belum dibuka. Jadi seperti kata Ibu atau Bapak Yus ini, data statistik itu akan berubah. Misalkan di pantauan awal ada berapa apa ini diterima di kita mulai bahas. Oke, untuk nanti akan kami share nggih Bapak Ibu Tiara untuk kuota per sekolah di Kota Malang. Pagunya yang ditanyakan Ibu Tiara ini adalah pagunya nggih. Pagunya nanti akan kami share. Jadi panjenengan bisa menghitung kira-kira jalur perpindahan tugas itu berapa persennya ya. Itu nanti bisa Bapak Ibu. Jadi kalau kuota atau pagunya ada, tapi kalau statistiknya itu nunggu ppdbjatim.net dibuka baru bisa nanti lihat statistiknya berjalan. Tapi kalau kuota atau pagunya nanti akan kami share melalui wali kelas. Seperti itu. Ada lagi monggo ini? Monggo, Bapak Ibu. Ini masih ada beberapa waktu tersisa. Mungkin jika masih ada yang ingin ditanyakan. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang angkat tangan. Bentar, saya cek lagi. Oke. Sampun ya Bapak Ibu? Cukup? Oke. Saya rasa cukup nggih. Nggih, terima kasih Bu Nahla untuk materi dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu hari ini. Kami ucapkan terima kasih Bu Nahla. Monggo bisa di-mute dulu nggih. Nggih. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dan tidak ada lagi yang perlu tidak ada yang akan disampaikan lagi. Saya sampaikan dulu terima kasih juga kepada Ayah Bunda yang telah bersedia hadir di acara pada sore hari ini sehingga bisa sama-sama berbagi informasi. Oke. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jikalau nanti Ayah dan Bunda masih ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan lewat wali kelas masing-masing sehingga nanti kita akan merangkum, membuat jawaban, lalu akan kami jargonkan ke wali kelas yang lain juga. Gitu. Jadi pertanyaan satu bisa menjawab pertanyaan untuk orang tua yang lain. Ngaten nggih? Nggih, saya sampaikan terima kasih. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo bisa live. Minta tolong share screen. Dari mana? Hati-hati buat kalian yang punya anak yang masih ditunggu di botol kayak gini. Dan jangan sampai kalian melakukan kesalahan yang pernah dibuat. Jadi beberapa bulan yang lalu anak aku pernah jamur di mulutnya. Satu mulut dari mulai bibir depan, kiri kanan, atas, bahkan sampai ke lidah. Tapi alhamdulillahnya anak aku tuh gak ada demam sama sekali. Cuma mungkin karena jamurnya terlalu banyak, yaitu agak gak nyaman buat makan. Nah waktu itu tuh penanganannya